untuk di pertemuan kali ini kita akan membahas secara singkat tentang bagaimana perkembangan perbankan di Indonesia. Jadi ceritanya perbankan Indonesia itu juga mengalami perkembangan dari awal dahulu sampai sekarang dan bank ini mengalami yang disebut sebagai periode. Ada periode sebelum deregulasi sampai periode perbankan Indonesia sampai saat ini. Di situ untuk yang pertama, nanti kita akan bahas tentang periode sebelum deregulasi, yaitu sebelum tahun 1988. Ada yang sudah lahir di tahun itu? Belum ada mungkin, Pak. Belum ada? Oke. Berarti masih muda-muda ya? Generasi milenial semua ini, Pak. Oke, dan selanjutnya kita membahas nanti di periode setelah deregulasi. Mungkin di situ bahasanya paket 27 Oktober dan 20 Desember 1988. Tapi pada kenyataannya nanti untuk di periode setelah deregulasi itu sebenarnya paketnya tidak hanya paket 27 Oktober sama 20 Desember, tapi ada banyak paket lainnya yang nanti akan kita jelaskan di slide berikutnya. Dan untuk tahunnya itu sebenarnya diawali dari tahun 1983. Tetapi kebanyakan orang-orang menuliskannya 1988. Alasannya yang perlu kalian ketahui adalah ketika pertama kali deregulasi dilaksanakan atau paket pertama di tahun 1983, itu pemerintah masih menjalankan paket kebijakan itu secara diam-diam atau masih hanya pihak bank-bank saja yang mengetahui. Sehingga yang mendapatkan kebijakan saat itu hanya bank-bank tertentu saja yang memang kondisinya lagi membutuhkan kebijakan tersebut. Karena hal tersebut, karena kebijakan yang belum secara terang-terangan disampaikan oleh pemerintah, makanya secara umum lebih dikenal masa atau periode setelah deregulasi itu dimulai pada tahun 1988. Makanya pada poin pertama juga dijelaskan bahwa masa sebelum deregulasi itu sebelum tahun 1988. Tapi sebenarnya dari tahun 1983 itu sudah dilakukan deregulasi yang pertama. Itu perlu digarisbawahi ya. Jadi ketika ditanya kapan deregulasi pertama itu tahun 1983. Tapi kenapa disebut pada tahun 1988? Karena pada tahun 83 deregulasi pertama tidak diumumkan secara terang-terangan, tapi hanya diumumkan secara rahasia kepada bank-bank tertentu. Makanya tidak banyak yang mengetahuinya pada saat itu. Oke, itu penjelasan singkatnya. Dan kalian tentu tahu apa itu deregulasi. Karena kalian orang BMB pasti tahu dan sudah semester 4 lagi. Saya hanya menjelaskan singkat, jadi sederhananya deregulasi itu suatu kondisi di mana adanya perubahan kebijakan atau perubahan peraturan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap bank, khususnya bank-bank yang ada di Indonesia. Kenapa bisa dilakukan adanya deregulasi? Kenapa bank di Indonesia harus dilakukan deregulasi? Ini berkaitan dengan sejarah yang panjang di zaman dahulu kala. Kalau secara singkatnya, pada masa dulu saat Indonesia belum merdeka, kita kan masih dijajah. Ada berapa negara yang kalian tahu yang sudah menjajah Indonesia? Ada yang bisa bantu saya nggak? Iya, Danang. Lupa, Pak. Ada. Lupa. Tapi suara saya jelas kan? Jelas, Pak. Jelas. Jelas, ya. Kira-kira ada negara Belanda, ada negara Inggris, ada negara Portugal, ada negara Spanyol, ada negara Jepang. Nah, untuk yang bank ini sendiri itu diawali dari negara Belanda dulu. Negara Belanda yang mengawali perbankan yang ada di Indonesia. Nah, cerita singkatnya, sejarah singkatnya, pada zaman penjajahan dulu, penjajah kan menggunakan mata uang mereka di Indonesia. Dan mereka mendirikan bank itu untuk kepentingan mereka sendiri, untuk kepentingan para penguasa, untuk kepentingan para penjajah. Pada masa itu diawali oleh negara Belanda. Kondisi saat itu bahwa masyarakat Indonesia itu memang belum terlalu paham
tentang bagaimana sistem perbankan, dan memang tidak dikondisikan untuk tahu oleh penjajah saat itu. Jadi, bank yang didirikan oleh negara Belanda, itu hanya untuk kepentingan dari para penguasa semata, dengan banyak merugikan rakyat Indonesia. Karena, fungsi bank itu dulu diawali untuk tukar-menukar, itu dari zaman barter dulu ya. Dari zaman barter dulu, kemudian ada ditemukan mata uang, digunakan uang dari bank yang fungsinya awalnya hanya untuk pertukaran uang, kemudian menjadi transaksi uang, kemudian menjadi tempat menyimpan uang, dan kemudian berkembang lagi menjadi tempat untuk meminjam uang dan berbagai berbagai fungsi lainnya sampai sekarang, termasuk, deposito dan lain-lainnya. Nah, jadi karena pada saat itu bank hanya menguntungkan dari pihak penjajah saja, beberapa orang yang paham, yang mengerti tentang, perbankan Indonesia yang orang-orang pinternya yang membuat kebijakan untuk melakukan deregulasi. Pemerintah melakukan deregulasi. Artinya sistem atau kebijakan kebijakan bank yang berlaku di Indonesia harus segera diperbaharui, harus segera diubah. Karena hanya menguntungkan, negara penjajah bukan rakyat Indonesia. Jadi itu, kenapa alasan dilakukan deregulasi adalah karena, bank hanya memberi keuntungan kepada para penguasa, tidak kepada rakyat. Rakyat banyak yang menderita pada saat itu, maka diadakanlah pemerintah melakukan deregulasi atau perubahan kebijakan, terkait bank di Indonesia, oke?